Selamat siang Pak Daniel. Selamat siang Bu Rahayu. Terima kasih Pak Daniel atas waktunya. Hari ini kita akan melaksanakan pasca observasi yang hari ini juga dihadiri oleh pengajar praktik, oleh Bu Tika selaku pengajar praktik di kelompok saya Pak. Jadi terima kasih sekali Pak Daniel sudah meluangkan waktunya. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Daniel? Luar biasa, sehat selalu. Boleh minta waktunya sebentar Pak Daniel? Pak Daniel lagi sibuk nggak? Cuma nggak sibuk, tadi habis ngajar langsung mau wawancara. Begini Pak Daniel, hari ini kan saya ingin mengobrol dengan Pak Daniel terkait dengan kegiatan coaching yang telah kita laksanakan saat pra-observasi, kemudian observasi kemarin ya Pak Daniel. Yeah. Nah, kira-kira nih apa yang Pak Daniel harapkan dari kegiatan coaching hari ini? Saya melihat bahwa anak-anak begitu antusias dalam mengikuti coaching saya hari ini, dan memang banyak hal yang bisa saya pelajari, yang pasti nanti juga itu menambah wawasan saya karena saya memakai metode yang baru. Nanti diharapkan juga dapat meningkatkan minat belajar seperti itu. Iya. Jadi hari ini Pak Daniel juga ingin sharing terkait dengan pembelajaran kemarin ya Pak ya. Ya. Begini Pak, menurut Pak Daniel ya, bagaimana kesan Pak Daniel setelah mengajar kemarin itu, bagaimana kesannya? Luar biasa ya, saya senang sekali anak-anak begitu interaktif dan kolaboratif. Ya, meski ada beberapa kendala karena ini juga metode baru, itu hal yang lumrah, tidak bisa semuanya mengikuti metode yang baru itu, tapi untuk sebagian besar itu sudah berjalan dengan baik. Itu. Saya melihat kemarin saat observasi memang terlihat sekali para siswa sangat antusias dengan pembelajaran yang Pak Daniel lakukan, apalagi terkait dengan metode yang telah Pak Daniel terapkan, meskipun metodenya baru ya Pak ya. Ya. Nah, ini Pak Daniel, dari apa yang telah Pak Daniel lakukan saat pembelajaran ini, saya ingin bertanya kepada Pak Daniel, apa rencana perbaikan yang telah Pak Daniel sampaikan kemarin saat pra-observasi, apakah sudah tercapai atau belum Pak Daniel? Kalau dilihat garis besarnya sudah tercapai, tapi memang masih ada kekurangannya. Nah, nanti kan akan saya sharing tentang kekurangan dan kelebihannya. Tapi menurut saya juga itu bisa diteruskan untuk pembelajaran seterusnya nanti. Memang kemarin saat observasi, memang dari hasil pengamatan saya ya Pak ya, memang saya melihat apa yang telah Pak Daniel lakukan sudah mencakup daripada tujuan pembelajaran yang Pak Daniel sampaikan dan rencanakan. Begini Pak, selanjutnya ya Pak ya, dari pembelajaran yang Pak Daniel kemarin itu, kira-kira apa yang perlu ditingkatkan untuk pembelajaran ke depannya? Kira-kira yang perlu ditingkatkan apakah masih ada kekurangannya terkait dengan pembelajaran kemarin? Ya, terima kasih. Kalau kemarin kan saya menerapkan metode itu hal-hal yang inovatif, kontekstual, dan kolaboratif. Tetapi memang ada kekurangan dari saya sendiri sebagai pribadi itu untuk yang berdiferensial. Jadi saya masih memukul rata semua anak memakai metode itu kolaboratif dan inovatif, karena saya pada saat itu juga melihat memang ada anak-anak yang ini kayaknya kok tidak pas memakai metode ini. Nah, dari situ saya juga melihat yang berdiferensial sebelum saya terapkan. Itu. Jadi menurut Pak Daniel, untuk pembelajaran kemarin yang kurang itu terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Nah, ini Pak, kira-kira dari Pak Daniel secara pribadi ya, untuk memperbaiki kekurangan pembelajaran terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, apa yang akan Pak Daniel lakukan untuk memperbaikinya? Berhubung ini juga kita juga dituntut untuk belajar mandiri, berhubung juga dari kementerian itu ada
apa namanya aplikasi PMM, mungkin saya juga akan belajar pelatihan mandiri di PMM ataupun malah lebih cepat lagi kalau di YouTube, YouTube tentang pembelajaran yang diferensiasi. Kira-kira target yang mau dilakukan itu berapa lama Pak untuk melaksanakan terkait dengan pengembangan diri itu? Paling ya 5 atau 6 bulan. 5 atau 6 bulan ke depan ya Pak ya? Nah, dari apa yang Pak Daniel lakukan terkait dengan perbaikan juga melaksanakan pengembangan diri, kira-kira apa yang menjadi motivasi daripada Pak Daniel untuk melakukan dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Siapa yang memotivasinya? Menjadi motivasi Bapak? Yang pertama yang memang teman-teman FKMP dulu, teman-teman matematika, karena juga sama permasalahannya untuk matematika itu. Terus ya mereka sejawat semuanya keguruan itu, dan juga mungkin kalau sharing dengan Pak Kepala juga memberi motivasi untuk mengembangkan diri seperti itu. Dari apa yang Pak Daniel mau lakukan terkait dengan pengembangan diri tadi ya Pak, kira-kira apakah Pak Daniel mempunyai istilahnya trik atau penjadwalan khusus untuk melakukannya supaya antara kegiatan Pak Daniel dengan mengajar dan pengembangan diri tadi tidak berbenturan ataupun mengganggu saat Pak Daniel mengajar? Seperti yang saya tadi katakan, mungkin 5 atau 6 bulan kan saya akan mengikuti pelatihan, dan saya juga akan mentargetkan dan menjadwalkan bulan-bulan apa dan kira-kira kelas mana yang